Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak, Ibu semua. Semoga hari ini dalam kondisi sehat dan berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara webinar BBWH kali ini yang mengangkat tema Sukun Naik Kelas, Inovasi Pangan Berkelanjutan untuk Menjawab Krisis Iklim. Di sini sudah hadir bersama kita ada narasumber Profesor Edi Santosa. Beliau adalah akademisi dari IPB University. Narasumber kita yang kedua nanti akan hadir adalah Insinyur Edi Malangyudo. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Sukun Nusantara Sejahtera. Webinar kali ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah untuk paparan dari narasumber kita yang luar biasa. Selanjutnya akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Pada kesempatan hari ini sudah ada sponsor voucher belanja 20%, diskon 20% dari toko Trubus. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kali ini diskusi kita akan lebih menarik lagi, lebih juga ada energinya gitu ya, mumpung masih pagi-pagi nih. Mungkin untuk menyingkat waktu, akan kita lanjutkan untuk ke narasumber kita yang pertama, yaitu Profesor Edi Santosa. Jadi beliau adalah akademisi, peneliti, dan juga guru besar yang saat ini aktif mendedikasikan ilmunya di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB University. Mungkin saya agak memperkenalkan sedikit ya, Prof. Perjalanan Prof ini ditempuh mulai dari sarjana di IPB University, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan, magister, dan doktor di luar negeri dengan fokus keahlian yang mendalam di bidang ilmu agronomi, produksi tanaman, serta pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan. Jadi selain di ruang kelas dan laboratorium, Prof. Edi juga sangat aktif berkontribusi di tengah masyarakat, baik sebagai narasumber nasional, pengkaji kebijakan strategis, maupun pemikir ulung yang konsisten menyuarakan pentingnya ketahanan pangan, pengembangan komoditas lokal, dan masa depan pertanian Indonesia yang modern dan mandiri. Jadi melalui rekam jejak yang luar biasa, pengalamannya juga yang luar biasa, serta dedikasi ini kita tentu berada di tangan yang tepat. Nah, tanpa memperpanjang, mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Prof. Edi Santosa. Silakan Pak untuk waktu dan layarnya dipersilakan Prof. Edi untuk waktu presentasinya 20 sampai 30 menit. Silakan Prof. Baik Bu, terima kasih Bu Moderator. Suara saya terdengar ya? Terdengar Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan kita semua. Pertama, terima kasih ini kepada tim Bincang-Bincang Wisma Hijau dari Trubus yang sudah ngundang. Jadi saya sangat senang untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Nanti mohon masukannya sekiranya ada pertanyaan maupun hal-hal yang ingin diperdalam. Sebentar, saya izin sharing ya. Ya, silakan Prof. Oh, saya ucapkan selamat datang juga Pak Ari Yudo, selamat bergabung Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Pak Ari sebagai narasumber, dan Bapak Ibu semuanya. Slide-nya sudah terlihat atau belum ya? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Judul yang dimintakan ke saya adalah bagaimana kita melihat sukun itu sebagai komoditas asli Indonesia, prospek maupun positioningnya di antara pangan-pangan yang sekarang ada di masa depan. Kalau masa lalu dan masa sekarang, saya kira kita tahu bahwa sukun itu masih dianggap sebagai tanaman
belum komersial dalam pengertian belum ada industri yang sangat besar yang menjadikan Sukun ini sebagai penggerak ekonomi yang luar biasa. Harapannya melalui menghidupkan api yang selalu kita ingin hidupkan ini, mudah-mudahan ada yang bisa menangkap peluang, kemudian bekerja sama dengan masyarakat untuk mensukunkan Indonesia. Baik, pertama begini, saya lebih senang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita share dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa itu superfood atau future food? Nah, kita sudah sering mendengar istilah itu. Jadi begini, sepanjang yang kita baca dari literatur, ternyata apa yang kita konsumsi itu berevolusi sejalan dengan pencapaian peradaban. Nah, semakin maju, maka makanan-makanan yang kita konsumsi itu semakin mendekati ideal. Sementara kalau kita lihat positioning kita, mungkin yang paling kiri sudah kita lewati. Sudah kita lewati, kemudian kita masih masuk di era processed food, jadi makanan-makanan yang diolah. Kemudian ke depan itu adalah makanan-makanan yang kira-kira bisa mengatasi persoalan-persoalan kesehatan, baik yang karena fisiologis maupun karena perilaku hidup maupun karena penyakit-penyakit. Nah, ini kira-kira situasi kita. Nanti kalau Bapak Ibu mau membaca lebih lanjut, di bawahnya ada literatur yang bisa dieksplor. Nah, kemudian pangan masa depan itu, isu-isu yang sekarang melingkupinya itu sangat banyak. Saya mencoba mengumpulkan, ternyata ada ya 15-an lah, 15 isu yang selalu dikaitkan dengan kriteria pangan masa depan. Misalnya apa? Food security, yang paling kiri ya, food security. Kemudian di dalamnya ada isu-isu apa yang terkait. Kemudian ada digitalisasi supply chain, kemudian ada circular economy, ada bioteknologi, ada kesehatan konsumen, ada personalized nutrition. Jadi bagaimana diet eh, yang bersifat personal, artinya orang misalnya butuh makanan yang kaliumnya rendah atau kaliumnya tinggi atau unsur-unsur lain yang tinggi ataupun yang rendah, itu kita kategorikan sebagai personalized nutrition. Kemudian tren kuliner, kemudian pembuatan protein-protein alternatif, lalu food processing, kemudian food preserving method, jadi cara-cara penyimpanan pangan, kemudian edible packing, jadi pembungkus-pembungkus yang bisa langsung kita konsumsi, smart packaging, kemudian emerging preservation technology, kemudian yang sekarang juga banyak diletakkan bersama-sama dengan kriteria pangan masa depan adalah sustainable food. Nah, tentu ketika kita bicara pangan masa depan, itu tidak lepas dari tantangan apa yang kita hadapi di masa depan. Yang pertama, saya coba membuat ilustrasi, kira-kira ada 4 hal yang menjadi essence dari tantangan pangan, baik di dalam produksi maupun di dalam perilaku kita terhadap pangan. Yang pertama adalah kita semakin membutuhkan pangan yang kaya nutrisi, kemudian dengan zat anti nutrisi yang lebih kecil. Jadi kalau kita makan sesuatu itu, sebetulnya kita mengkonsumsi zat yang kita anggap nutrisi. Tetapi ada zat yang terbawa atau asli ada di tanaman itu yang kita sebut anti nutrisi. Kalau itu kita juga konsumsi, maka justru nutrisi yang ada di badan kita itu dimakan sama zat itu. Nah, itu harapannya adalah pangan masa depan itu nutrisinya tinggi, anti nutrisinya rendah. Kalau bisa tidak ada. Kemudian yang kedua adalah memiliki manfaat kesehatan. Jadi pangan tidak hanya untuk mengenyangkan, tidak hanya membuat kita lebih nyaman, puas, tetapi juga memiliki khasiat kesehatan. Apakah kesehatan pencernaan,
kesehatan jantung, reproduktif, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pangan itu juga diharapkan di dalam sistem produksinya, baik di hulu, di lapangan, maupun di dalam supply chain, misalnya dari kebun dibawa ke pabrik, dari pabrik dibawa ke konsumen, itu ataupun di dalam proses pengolahannya, itu mengeluarkan emisi karbon yang lebih rendah. Kenapa emisi karbon itu penting? Karena ini dikaitkan dengan perubahan iklim, dikaitkan dengan pemanasan global. Jadi isu pangan lokal itu sudah dikaitkan dengan gejala-gejala makro, gejala-gejala global yang mau tidak mau, bagaimana kita turut apa namanya istilahnya memitigasi atau mengurangi itu diadopsi oleh semua proses, termasuk di dalam proses produksi pangan. Kemudian yang terakhir adalah pangan itu, sistem produksinya, itu juga diharapkan tahan terhadap perubahan iklim. Tahan perubahan iklim itu intinya kira-kira suhu kita semakin tinggi, suhu dunia makin tinggi, musim hujan makin apa namanya berubah, kadang-kadang musim kering juga makin berubah. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita empat itu. Nah, ada satu pengistilahan pangan masa depan yang memiliki kriteria empat itu dikelompokkan ke dalam istilah superfood. Nah, memang ini bukan istilah resmi apa namanya lembaga, tetapi ini lebih ke arah istilah perdagangan, artinya branding superfood. Nah, kemudian saya mohon maaf ini lupa menyampaikan referensinya, nanti akan saya susulkan. Itu ada satu peneliti yang mengelompokkan superfood itu seperti ini. Nah, jadi ini ada istilahnya pangan pokok, basic food, lalu ada pangan yang difortifikasi atau diperkaya nutrisi, kemudian di atas lagi tingkatannya adalah nutraceutical atau pangan fungsional atau superfood. Nah, lalu pangan yang di atasnya lagi, yang paling atas adalah obat, pangan sebagai obat atau pengobatan. Nah, di sini terlihat bahwa tingkatan-tingkatan pangan itu sudah mulai berubah sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di awal, mengikuti kemajuan peradaban. Nah, barangkali dasar inilah yang sekarang banyak digunakan orang untuk mengistilahkan superfood. Jadi superfood walaupun awalnya adalah istilah dagang, tetapi sudah mulai diadopsi oleh para peneliti dan akhirnya diterjemahkan untuk melakukan empat hal tadi. Meningkatkan nutrisi, mengurangi emisi karbon, kemudian bagaimana mengeksplor manfaat kesehatan, dan juga bagaimana kekuatan tanaman itu terhadap perubahan iklim. Nah, lalu apa itu tanaman sukun yang sedang kita bahas ini? Sukun itu kira-kira apa? Nah, ini Bapak Ibu tentu yang tinggal di pedesaan kayak saya nih, kalau di kota-kota mungkin agak jarang ya. Itu sering melihat tanaman sukun. Tanaman sukun itu kalau secara umum itu satu keluarga dengan nangka. Satu keluarga. Dia memiliki akar yang cukup dalam, kemudian batangnya bisa sangat besar, bahkan kalau di beberapa tempat itu sampai 2 meter tinggi lebarnya itu. Kemudian memang yang menjadi persoalan masih ada varietas-varietas yang gampang dimakan sama istilahnya uret itu loh, ngebor batangnya. Nah, ini mungkin itu satu-satunya kelemahan yang dimiliki oleh beberapa varietas, tapi varietas yang lain itu tahan. Nah, kemudian dia berbuahnya itu setiap saat. Berbuah setiap saat, artinya tidak ada musim. Walaupun ada musim banyak, musim sedikit itu ya seperti kita nolak. Nah, kemudian pohonnya kira-kira tingginya bisa 10 sampai 30 meter. Kemudian bentuk batangnya, bentuk tajuknya itu bagus, ada yang bulat, ada yang memanjang. Kemudian buahnya, nah ini, buahnya itu beratnya bervariasi, ada yang 1/4 kilo sampai 6 kilo. Tapi rata-rata kira-kira 1 sampai 3 kilo ukuran buahnya. Kemudian, nah ini di bawahnya ada yang buahnya bentuknya bulat, lonjong, oblong, dan sebagainya. Lalu yang juga penting, itu tanaman sukun itu antara bunga jantan dan bunga betina ada satu pohon, dalam satu pohon, tetapi dia itu posisinya beda.
Ya kayak suami istri kamarnya beda. Nah ini yang membuat tanaman sukun itu kadang-kadang buahnya ini kok nggak jadi gitu. Nah itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Baik, bahasa Inggrisnya disebutnya sebagai breadfruit. Breadfruit itu kalau kira-kira kita terjemahkan ya buah roti. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa karena orang luar negeri menyebutnya itu roti tapi dalam bentuk buah. Nah, gitu kan. Roti dalam bentuk buah. Nah, yang kita kenal roti itu kan dibuat dari tepung segala macam, harus di oven. Nah, ini tidak usah dimasak, tidak usah di ini kan, wes sudah ada namanya roti dalam bentuk buah gitu kan. Baik, kemudian berikutnya kita ingin mengenalkan bahwa sukun itu ada beberapa kerabatnya. Tadi kerabat yang paling agak jauh itu nangka, nggih, nangka. Tetapi kerabat yang dekat. Nah, sukun nama latinnya adalah Artocarpus altilis. Itu ininya. Kemudian ada yang dekatnya adalah Artocarpus camansi atau yang kita sebut sebagai cempedak. Cempedak. Kemudian ada Artocarpus mariensis. Ini masih kerabatnya, bukan cempedak, mohon maaf. Artocarpus camansi itu adalah eh, sukun sama kluwih. Maaf, kluwih. Jadi kluwih. Bedanya nanti saya tunjukkan antara sukun dengan kluwih. Lalu ada satu lagi Artocarpus mariensis. Ini biasanya di daerah-daerah timur. Kemudian, nah ini yang menarik, itu semua sukun itu adalah keluarga Moraceae atau nangka-nangkaan. Kalau yang kita kenal mungkin buah tin, ya. Nah, buah tin itu satu keluarga dengan sukun. Pohonnya multiguna, kemudian mampu menghasilkan buah yang melimpah sepanjang tahun, bergizi, cita rasanya enak, tidak ada yang alergi sampai sekarang yang melaporkan. Kemudian, nah ini fungsinya juga sangat banyak. Kemudian mulai berbuah sekitar 3 sampai 5 tahun. Karena biasanya ditanam ada yang dari biji maupun dari stek. Nah ini Bapak Ibu ilustrasinya. Paling kiri adalah sukun, yang sebelah kanan adalah kluwih. Ya biasanya kluwih itu rambutnya agak apa namanya kelihatan lebih tajam walaupun dipegang itu nggak seperti durian ya tetap lembut ya. Tetapi dalamnya biasanya sukun ada yang ada bijinya, biasanya tidak berbiji, tapi ada juga yang satu dua ada bijinya. Nah, kalau kluwih memang sering lebih banyak ada bijinya. Nah, tadi yang Marianensis yang ada di timur itu, biasanya di sekitar Papua, Hawaii ke sana itu bentuknya lebih seperti itu, nggih, sebelah kanan. Kemudian, nah ini beberapa orang sudah mulai memetakan seluruh yang ada di dunia. Sukun itu kira-kira seperti ini. Nah tadi yang kluwih sebelah kiri nih ya. Jadi gambarnya ketukar-tukar. Yang kluwih, kamansi, itu ada bijinya biasanya. Kalau untuk sukun, ada yang ada bijinya, tapi umumnya tidak ada bijinya. Ini yang banyak di kita kan ada sukun, ada kluwih di sebelah kiri aja. Kalau yang sebelah kanan, ini sudah perkawinan, hibrida, hibrida. Nah, di kita variasi ukurannya sangat beragam, kemudian bentuknya juga sangat beragam. Saya lihat banyak di sekitar Manokwari itu, sukunnya bentuknya lonjong-lonjong kecil, bentuknya lonjong dan rasanya enak. Nah, cuman saya lagi berusaha minta bibit agar yang dari sukun Manokwari itu bisa diinikan, karena sekarang biasanya sukun yang paling banyak sukun dari Cilacap, nih. Karena kebetulan Cilacap itu ikon kotanya itu adalah sukun. Jadi dulu pernah semua kota harus ada ikonnya, harus ada buah yang menjadi simbolnya. Kalau Subang kayak kalau nggak salah misalnya Nenas, kalau Bogor Talas gitu ya, sampai ada Tugu Talas itu di sekitar Pangrango. Tapi untuk sukun ini adalah Cilacap. Barangkali nanti dari bincang-bincang Wisma Hijau bisa menghadirkan itu dari sana. Oh ini kenapa Cilacap pakai sukun? Nah, ini kira-kira ragam buahnya, nanti saya lewatin aja. Kemudian bentuk buahnya macam-macam, ada yang bulat, yang sebelah kiri, ada yang agak lonjong, ada yang oval, ada yang oblong, maksudnya memanjang, ada yang elipsoid, gitu, nggih. Ada yang bentuknya seperti hati, ada yang bentuknya tidak beraturan, ada yang sangat tidak beraturan. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang membuat kita itu sering ragu-ragu nanam sukun, terutama beberapa beberapa masyarakat nih, itu ada yang punya mitos. Itu pertama sukun itu angker sebagai sarang genderuwo kalau orang Jawa itu. Jadi mereka takut gitu.
Ya mungkin nanti saya ceritakanlah kenapa orang dulu yang apa namanya menjajah kita itu membuat istilah-istilah begitu gitu. Banyaklah ada sukun, kemudian ada kemenyan, itu sebetulnya ada kaitannya nanti saya ceritakan. Kemudian memiliki energi mistis ya, dianggap membawa sial. Nah, itu sebetulnya mitos gitu nih. Nah, kalau saya lihat di luar negeri, itu justru sukun itu dilambangkan sebagai pohon keberanian, pohon kekuatan, pohon perlindungan, pohon keselamatan, gitu kan, penanda sebuah kota. Ya kalau Semarang itu dulu penandanya adalah pohon sukun. Ini waktu zaman dulu banget gitu. Kemudian sekarang mungkin agak berubah. Nah, kalau kita lihat antara mitos, saya kira itu lama-lama perlu kita singkirkan. Keunggulan yang sesungguhnya itu apa? Pertama, tahan kering, gitu. Tahan kering, saya sudah lihat di NTT itu di dekat perbatasan dengan Timor Leste, itu sukun banyak sekali di saat pohon-pohon itu semuanya kering. Sukun itu hijau sendiri di tengah hutan maupun di mana-mana itu. Wah, itu luar biasa. Kemudian sifatnya tanaman tahunan sehingga bisa untuk penghijauan. Lalu tumbuh pada berbagai jenis tanah gitu nggih. Kemudian bisa diproduksi secara organik, artinya nggak dipupuk sama NPK itu tetap bagus gitu. Jadi artinya Tuhan sudah memberikan kita produk yang betul-betul ya kalau kami menyebutnya ya semua ciptaannya sempurna ya. Kemudian sampai saat ini tidak ditemukan adanya orang yang mengkonsumsi sukun kemudian alergi. Beda dengan makanan lain. Kemudian yang paling penting ini tanaman asli Indonesia, sebarannya luas dan terukir di relief Borobudur, di Candi Borobudur. Nah, ini ada seorang yang melakukan penelitian dari mana sebetulnya sukun itu berasal. Nah, dia tidak berani mengatakan sukun itu dari Indonesia. Mungkin takut anulah bagaimana, tapi mengatakan dari sesuatu tempat di Asia Tenggara. Terus dia mengatakan aslinya sebetulnya karena mereka membandingkan antara sukun yang ada di Maluku, kemudian dengan yang ada di negara lain, misalnya Filipina, kemudian Hawaii termasuk yang di Amerika, ternyata asal-usulnya itu dari satu negara, satu tempat di Asia Tenggara, gitu ya. Kalau saya sih meyakininya yaitu karena nangka, sukun, duren, manggis itu memang aslinya ditanam Tuhan memberikannya di Kalimantan, turun di situ. Ya mungkin sekitar Kalimantan atau Sulawesi atau Maluku lah kira-kira itu di situ ya. Nah, kemudian siapa sebetulnya yang pernah mengklaim bahwa sukun itu sebagai superfood? Tadi ya, superfood itu kira-kira pangan yang memiliki manfaat tiga tadi ya. Gizi tinggi, anti nutrisi rendah, kemudian berkhasiat kesehatan, kemudian tahan perubahan iklim, emisi karbonnya rendah. Nah ini sebetulnya banyak sekali, nggih. Saya cuman screenshot aja kira-kira bahwa klaim itu bukan dari apa namanya sesuatu yang tanpa dasar. Ini ada di berita di koran, nggih, Times Indonesia, breadfruit atau sukun, superfood. Kemudian ini Three That Feed the Foundation, satu apa namanya yayasan internasional juga mengatakan breadfruit a superfood gitu ya. Jadi sebetulnya klaim ini sudah diklaim sama orang dunia, sementara kita mungkin agak terlambat. Ya. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Nah, kemudian mohon izin nanti ada sedikit saya ceritakan mengenai bagaimana cara mengkonsumsi, menanam, mengolah sedikit. Ya. Nah, sukun bisa dikonsumsi. Kalau di kampung saya tidak direbus pun buah yang sudah matang banget tinggal dicoel-coel ya persis kayak makan roti itu sudah enak. Tetapi biasanya orang ada yang saya lebih senang panen yang masih mentah itu kan, kemudian direbus atau dikukus. Kemudian bisa digoreng, kemudian bisa dipanggang atau dibakar. Dan yang paling banyak kalau di negara-negara kepulauan Pasifik itu diolah menjadi tepung dan ini bisa tahan 2-3 tahun. Nah, kemudian apa saja kandungan gizi dari buah sukun? Nah, ini kita coba bandingkan antara sukun yang ada bijinya dengan sukun yang tanpa biji. Tapi ini sukun, bukan kluih. Bukan kluih. Ya. Dari sisi karbohidrat, dari sisi lemak, protein, kemudian serat, itu semuanya ada. Protein juga ada. Kemudian
mineral, ada kalsium, ada besi, magnesium, fosfor, potasium, dan sebagainya. Itu juga sangat lengkap. Bahkan kalau misalnya kita belok sedikit, apakah sukun bisa mengatasi stunting nih? Stunting. Nanti bisa kita ceritakan di belakang, itu kandungan nutrisinya sudah sangat lengkap. Jadi kalau menurut saya, wah, apa namanya, itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Nggih. Kemudian vitaminnya, nah ini memang vitamin A-nya relatif kecil, tetapi ada juga yang besar. Nah ini sebetulnya kita masih bertanya-tanya apakah ini karena memang genetik atau karena faktor tempat budidayanya. Ada vitamin C, vitamin E, K, ada tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, asam folat. Nah ini yang digunakan untuk mengatasi stunting itu kan asam folat sama vitamin A. Nah, ini sudah ada dua-duanya. Kemudian ada asam asam pantotenat, kemudian ada kolin. Nah, ini udah luar biasa. Lalu antioksidan. Nah, untuk antioksidan ini kalau kita coba bandingkan dengan pangan-pangan yang lain yang dianggap oleh dunia itu merupakan pangan penghasil antioksidan, di sini ada yang paling atas adalah ubi jalar. Ubi jalar, kemudian di bawahnya adalah sukun, lalu berikutnya adalah uwi ungu, ya. Kalau orang luar negeri nyebutnya red, bukan purple, uwi ungu. Kemudian singkong yang kuning yang biasa kita konsumsi untuk tape ya kalau di Bandung. Kemudian Dioscorea esculenta, gembili merah. Kemudian ada talas. Talasnya itu juga talas Samoa. Kemudian apalagi pisang. Nah, ini kalau dari kandungan antioksidan, total antioksidan capacity atau TAC, ya. Jadi ini ada dua istilah, TAC sama TPP. TAC itu total antioksidan capacity. Kalau TPP total polifenol. Total polifenol. Jadi ini zat ini ya yang untuk mengatasi kanker biasanya atau mengobati gitu ya. Kaitannya dengan itu, apa namanya radikal bebas. Di sini terlihat kandungannya itu di tengah-tengah, nggih. Di tengah-tengah. Artinya memang itu bagus. Kemudian kalau dibandingkan dengan beras kira-kira gimana ini? Ini sebelah kiri breadfruit, ya, jadi sukun, yang sebelah kanan adalah puding dari nasi. Ini fibernya banyakan sukun. Kemudian vitamin C-nya banyakan sukun. Kandungan kalium, potasium, banyakan sukun. Berapa kalinya itu? Itu hampir 4 kalinya. Kemudian magnesium, banyakan sukun. Fosfor, nah ini memang lebih rendah. Kalsium memang lebih rendah. Kemudian lemak lebih rendah, yang malah bagus kan. Kemudian eh, natrium. Kemudian vitamin D. Jadi kalau kesimpulan saya, sukun dengan nasi itu kira-kira ya 11-12 lah. 11-12 sama baiknya. Nah, bagaimana dengan gandum? Ini mohon maaf, ini bukannya kita promosi yang mana, tapi ini perbandingan ada referensinya, monggo kalau Bapak Ibu nanti akan cek. Ini adalah sumbernya dari Patricia, International Journal of Research Publication and Review ya, terbit tahun 2022. Jadi 4 tahun yang lalu. Nah, kalau kesimpulan saya, sukun lebih baik dari gandum. Ini di sebelah kiri ya, breadfruit itu tepung sukun, sebelah kanan wheat flour tepung gandum. Yang saya kasih garis yang merah itu yang turun ke bawah, itu adalah kandungan di mana sukun lebih kecil. Sukun lebih kecil. Yang lain yang atas berarti sukun lebih tinggi. Ini dari vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C, D, E, K. Yang sukun lebih rendah itu kalau untuk vitamin hanya vitamin A dan vitamin C. Nah, padahal vitamin A-nya juga sudah tinggi. Jadi dari sisi untuk pengatasan stunting ini udah luar biasa. Kita tidak perlu beli apa namanya vitamin tambahan kalau kita rajin mengkonsumsi sukun. Dua dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. 2 dari 10 hanya 20% lebih sedikit. Jadi 80% lebih tinggi. 80% lebih tinggi dari gandum. Nah, berikutnya ini lebih mencengangkan lagi. Bagaimana kandungan proksimatnya, jadi istilahnya kandungan utamanya lah. Proteinnya lebih tinggi. Ini yang saya tampilkan di sini, itu yang tabel yang atas adalah proksimat, kemudian yang kedua kandungan nutrisi, kemudian yang kanan adalah kandungan asam amino. Dari kandungan proksimat, unsur utamanya,
itu dari 6 kandungan, sukun hanya kalah 2, sisanya menang, sisanya menang. Tetapi karena di sini angkanya nggak terlalu jauh, ya kita anggap 11, 12. Lalu kandungan nutrisinya bagaimana? Nah, ini dari klor, besi, magnesium, kalium, mangan, kalsium, yodium, itu sukun hanya kalah 1 di magnesium, itu pun angkanya 67,7, yang gandum 75,65. Jadi sebetulnya 11, 12 juga. Kalau dari sini udah jauh lebih baik. Jadi dari, berapa ini, 8 ini 9 udah lebih baik, jadi 90% lebih baik. Lalu dari asam amino, ini dari asam amino esensial nggih Bapak Ibu, di-list semua, itu gandum kalah, kalah telak. Lisin, itu, sukun, itu hampir berapa kalinya itu. Kalau gandum 0,3, yang sukun 1,66. Jadi, mungkin 5 kalinya lah, 5 kali lebih tinggi. Theonin, cysteine, valin, methionine, isoleucine, leucin, dan sebagainya, nggih. Itu dan sebagainya itu semuanya lebih tinggi. Memang betul orang luar negeri mengatakan bahwa, bread itu dari gandum namanya bread. Nah, ini breadfruit, sukun. Memang betul-betul sama itu dengan ini kandungannya, bukan malah lebih baik ya, mungkin 10 kali. Kalau saya sih mungkin nganggapnya 5 kalilah lebih baik dari gandum. Baik, saya kira itu yang utama. Nah, kemudian cara budidaya nanti yang kami sampaikan sebetulnya guideline aja secara umum, karena tentu cara budidaya akan beda-beda. Nah, sukun bisa diperbanyak dengan cara disetek. Jadi ambil pucuknya, kemudian dipotong, kemudian ditancepin. Itu nanti sekitar 3, 4 bulan ya sudah bisa jadi bibit. Kemudian kalau enggak, kalau misalnya tancepin itu kurang pede, dicangkok. Cangkok juga jadi. Kemudian yang paling sering dilakukan adalah dengan stek akar. Akarnya dipotong, yang kecil maupun yang besar, kemudian ditanam ke tanah, nanti muncul, apa namanya, tunasnya, muncul tunasnya, jadi stek akar. Nah, ini barangkali karena sukun itu akarnya bisa mengeluarkan tunas, orang mengatakan, "Wah, ini kok aneh, pohon lain itu nggak ada yang akarnya mengeluarkan tunas, makanya ini jangan-jangan mistis ini." Nah, ini barangkali dari situ sebetulnya karena ketidaktahuan kita. Nah, kemudian dari bahan tanam itu kemudian disemaikan, kemudian siap jadi bibit, biasanya dalam waktu 4 bulan. Kemudian cara tanamnya itu sangat mudah nggih, sangat mudah, kita tinggal menggali lubang, ukurannya monggo terserah, kalau kita sih minimal 50 kali 50 senti, kemudian dalamnya kasih pupuk kandang, kemudian ditanam. Kemudian gulma diusahakan dibersihkan ya kira-kira setiap 3 bulan lah, karena 3 bulan biasanya sudah jembrung ya, 3 bulan, 6 bulan gitu. Tapi kalaupun tidak ya pemeliharaan minimum juga sudah bisa. Nah, ini yang nomor 4, kenapa Pak Edi mupuk pakai NPK tadi bisa organik? Nah, ini kan untuk anu nggih, saran jadi kita praktek budidaya yang baik jadi tetap pakai NPK. Kalaupun organik saya kira sangat mungkin nggih. Kemudian, kalau pupuk dengan NPK kira-kira setiap tahun ditambahkan 100 gram lah. Misalnya tahun pertama 100 gram, tahun kedua 200 gram, tapi total NPK perbandingannya 3:1:2. N 3, P-nya misalnya N-nya misalnya 1 gelas, N-nya 3 gelas, P-nya 1 gelas, K-nya 2 gelas, dicampurkan jadi 5 gelas, jadi 6 gelas, itu digunakan untuk mupuk 6 pohon, itu bisa. Kemudian, nah ini, cabangnya perlu dipangkas, biar, apa namanya, tidak kadang-kadang kan nggak seneng ya, apa, pohonnya lebih rendah atau mungkin cabangnya yang ke arah rumah harus kita singkirkan, dan sebagainya. Nah, kemudian kapan dia mulai panen, itu biasanya mulai panen antara 3 sampai 4 tahun ya, tergantung, kecepatan tumbuhnya. Usahakan panen yang sudah tua, tapi biasanya kalau untuk dijual dalam, apa, jarak jauh biasanya banyak yang panen muda, tapi sudah enak, panen muda juga sudah enak, tidak pahit nggih, tidak pahit. Kemudian ada yang panennya sudah sangat tua nggih, yang sudah lembek, nah itu biasanya tinggal dibelah langsung dikonsumsi kayak kita makan ketan itu enak sekali nggih, nggak usah dimasak juga udah enak. Kemudian jika buah terlalu banyak bisa dijarangkan. Lalu setelah panen besar biasanya nanti ada jeda 4 bulan baru panen lagi, karena apa, ya memang perlu tumbuh dulu nggih.
Namun kalau misalnya kita tidak panennya serempak, itu biasanya ada aja buahnya setiap saat nggih, setiap saat bisa diinikan. Nah, kemudian setelah dipetik, itu sukun itu biasanya akan mateng. Seperti halnya kalau kita nyimpen pisang, pisang panen buah masih muda, lama-lama mateng, kuning. Nah, sukun juga sama. Fenomena itu yang kita sebut sebagai klimakterik. Jadi buahnya matang sendiri gitu, walaupun panennya masih mentah. Oleh karena itu biasanya kita konsumsinya cepat-cepat ya, cepat-cepat. Kalau tidak, ya berarti harus dimasukkan ke dalam kulkas maupun lemari pendingin. Kemudian kalau akan disimpan dalam jangka yang panjang, kita punya ruangannya, terutama untuk komersil, itu suhunya 13 sampai 16, nggih, atau diberi ethylene inhibitor sehingga tidak cepat lembek. Nah, bagaimana cara membuat tepung yang sederhana? Ini saya coba contek dari apa yang dilakukan di Hawaii, nggih, nanti ada sumbernya ini silahkan, ada link webnya, Hawaii Iluluha. Jadi buah dipanen, biasanya sih jangan yang sudah lembek karena mau dibikin tepung. Kemudian masuk ke penyimpanan dulu, disimpan biasanya 5 sampai 12 derajat agar tidak browning. Jadi kalau nggak disimpan di situ biasanya nanti akan muncul tepungnya ada coklat-coklatnya. Kemudian dicuci bersih, dibuang bagian yang busuk kalau ada yang busuk, tapi biasanya sangat jarang ya. Kecuali kalau panennya dijatuhin teplok, kena batu, terus kemudian rusak, nah itu biasanya daerah situ yang jadi gampang busuk. Tapi kalau panennya bagus, saya kira itu. Nah, kemudian dipotong-potong. Nah, ini cara membuat tepung itu ada dua. Satu tepung yang berasal dari buah plus kulitnya. Jadi kulitnya juga nggak dikupas kalau untuk bikin tepung yang tipe yang satu, tepung yang coklat itu. Tapi ada juga yang dikupas kulitnya untuk dibikin tepung. Nah, untuk tepung kupas kulit, ya kulitnya dibuang, nanti tengah-tengahnya itu ada apa namanya, sumbunya juga dibuang. Kemudian biasanya kalau di Hawaii direndam di asam sitrat untuk menghindari perubahan warna. Jadi warnanya tetap akan putih. Tapi mohon diingat pas panennya harus seragam, karena kalau ada yang panen kalau masih muda warnanya putih, kalau sudah mateng banget warnanya kuning gitu. Kemudian dipotong-potong, dicacah, lalu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, tinggal digiling sesuai dengan ukurannya. Misalnya tepungnya tepung halus apa tepung yang agak kasar, tergantung penggunaannya untuk apa. Lalu dikemas dalam wadah kedap udara, terus siap dijual. Dan biasanya kalau disimpannya di pendingin, bisa tahan lebih dari 1 tahun, tergantung suhunya. Ya. Nah, saya kira kalau ini bisa kita lakukan, itu daerah-daerah misalnya di NTT itu kan musim hujan hanya sekitar 3 bulan, sisanya adalah musim kering. Nah, jadi biar tetap ada pangan lokal di situ, ya dibikin tepung, kemudian disimpan. Kemudian bagaimana kita mengajari untuk membuat pangan lokal dari tepung, saya kira akan sangat menarik nggih. Dengan demikian, tidak ada lagi istilah, apa namanya, kekurangan pangan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bisakah sukun sebagai solusi krisis iklim? Nah, ini barangkali agak sedikit rumit ini karena menjelaskannya. Jadi gini, apa sih yang menyebabkan krisis iklim? Krisis iklim itu kira-kira penyebabnya ada 6 lah. Yang ada 6, yang pertama secara singkat ya, yang pertama itu adalah karena jumlah emisi karbon di dunia itu naiknya terlalu drastis. Kira-kira yang pertama. Kemudian yang kedua, peningkatan emisi karbon yang terlalu drastis itu menyebabkan suhu bumi itu naik. Nah, sekarang di 2024 kira-kira naiknya suhu bumi itu dengan tahun 1800-an itu sudah 1,5 derajat. Jadi bumi makin panas. Itu kira-kira krisis iklim yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, krisis iklim itu menyebabkan karena suhu bumi itu makin panas, es yang ada di kutub utara itu sana mencair. Istilahnya es abadi atau permafrost mencair. Nah, begitu mencair, jadi airnya membanjiri tempat-tempat lain yang lebih rendah di bumi. Jadi pantai-pantai yang dulunya tidak terendam menjadi terendam. Daerah-daerah dulunya pinggir pantai itu sawah, lama-lama jadi laut. Nah, itu kira-kira karena dampak itu. Nggih. Kemudian ini 3 hal. Krisis iklim berikutnya penyebab dan dampaknya itu apa? Itu suhu yang terpanas itu semakin panas. Jadi kalau tahun ini misalnya pas musim kering suhu paling panas kita rasakan berapa 34. Itu
kalau dalam kondisi krisis iklim itu 34 tahun ini, mungkin tahun depan jadi 35 itu. Nah, ini sudah ada yang mendata bahwa ternyata kalau misalnya kondisinya kayak sekarang tidak ada perubahan, orang tidak berusaha mengurangi emisi karbon, tidak berusaha mengurangi yang lain-lain, itu kira-kira di abad ke-21 ya tahun 2100-an, itu suhu itu akan naik 3,3 derajat. Jadi pas musim panas misalnya di daerah misalnya di gurun pasir gitu nggih, biasanya 45 gitu. Berarti nanti bisa 48 itu atau bahkan 50. Jadi karena ini rata-rata dunia tentu ada tempat-tempat tertentu yang suhunya jauh lebih panas dari itu. Kemudian berikutnya adalah ada orang yang memprediksi bahwa kalau kondisi kayak gini kira-kira itu dunia itu akan rusak makin cepat, akan cepat. Nah, faktor yang kapan rusaknya itu semakin dekat. Kalau misalnya dulu dirancang mungkin 1000 tahun lagi bumi akan rusak, nah ternyata dengan kondisi kalau tidak dirubah, itu 500 tahun lagi gitu. Nah ini yang apa namanya, yang difikirkan oleh mereka. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi global itu bisa ambruk. Karena apa? Karena banyak tanaman kalau misalnya suhunya itu ketinggian, dia nanti produksinya akan turun. Nah itu yang diprediksi kira-kira akan ada sekitar 22% PDB global itu akan turun ya. Banyak yang ekonominya akan ambruk. Nah kemudian terkait dengan sukun, kembali lagi ada yang sudah memetakan ternyata sukun itu bisa ditanam di hampir semua wilayah Khatulistiwa. Ini dimulai Amerika Latin, Afrika, dan juga di Indonesia. Oleh karena itu bagi dunia, sukun itu dianggap sebagai ini potensial untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi emisi, ketahanan pangan, dan sebagainya. Ini dunia memandangnya itu. Nah, bagi dunia, sukun itu menjadi sebuah solusi. Solusi untuk mengurangi kelaparan, solusi untuk mengatasi kemiskinan, solusi untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan. Kemudian umur pohon sukun itu bisa sangat lama. Jadi di Hawaii itu ada yang umurnya sampai 100 tahun lebih. Kemudian pohonnya relatif cepat tumbuh. Kemudian kalau rusak, misalnya kena angin patah dan sebagainya, dia recovery-nya sangat cepat dibandingkan dengan pohon yang lain. Kemudian mendinamisir keragaman biodiversitas. Nanam sukun satu, itu yang datang akan banyak. Binatang-binatang yang akan datang. Kemudian cocok Izin sebagai tanaman penghijauan. izin Pak Edi, Ini hadir waktunya ya? 5 menit lagi ya Pak. Oh baik. Bu, makasih Bu. Ya, Bu. ya, terima kasih. Maaf Nanti ini. kita lanjut di sesi tanya jawab Pak. Lebih Siap. menarik nanti Pak. Ya, makasih. Siap. Baik, nah dunia menempatkan sukun sebagai pohon masa depan. Saat ini sudah ditanam di lebih dari 90 negara. Kira-kira itu. Kemudian kalau misalnya pohonnya itu dirawat dengan baik, itu setahun itu bisa berbuah 100 sampai 700 butir. Jadi bisa 100 kilo sampai 700 kilo. Kalau 1 kilo, kalau 6 kilo saya kira bisa banyak. Jadi kira-kira bisa 6,5 ton tepung ini per tahun per hektar. 6,5 ton, banyak ya. Kemudian yang kedua adalah sukun bisa menurunkan suhu permukaan tanah. Jadi di bawah pohon sukun 1,5 derajat, 1 sampai 5 derajat, mohon maaf. Kemudian mengurangi emisi karbon, ini ada datanya. Kemudian, nah ini yang menarik, bunga jantan bisa sebagai pengusir nyamuk. Jadi ini ya, bunganya itu dibakar, dikeringkan dulu, dibakar bisa untuk obat nyamuk. Kemudian, nah ini saya kira litbang sukun, saya kira nggak penting, tapi yang ingin saya sampaikan yang penting adalah ternyata koleksi sukun paling besar di dunia adanya di Hawaii. Di Hawaii sudah mendirikan namanya Breadfruit Institute. Jadi institut khusus untuk meneliti mengenai sukun. Nah, barangkali kita perlu belajar ke sana walaupun sukun aslinya dari kita. Nah, ini kira-kira kebutuhannya apa untuk masa depan. Saya kira demikian, Bu Moderator. Aduh, mohon maaf ini kebablasan ini. Ini mudah-mudahan suatu saat kita bisa menyangga buah sukun begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak nih Pak Edi Santoso. Mungkin berikan aplaus dulu nih kepada Pak Edi. Maaf, Sangat-sangat luar biasa Pak pemaparannya.
Mungkin karena kita juga waktunya sangat terbatas gitu ya Pak ya. Mungkin nanti kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Kita lanjutkan ke sesi pemaparan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ari Malang Yudo. Mohon izin Pak, apakah sudah hadir? Sudah ada ya? Ya, siap. Ya, mungkin ya saya perkenalkan dulu Pak Ari ini diamanahkan saat ini sebagai Ketua Umum dari Yayasan Sukun Nusantara Sejahtera. Ya Pak ya. Di bawah kepemimpinan beliau, Yayasan Sukun Nusantara Sejahtera itu terus aktif bergerak dan berkomitmen dalam menghadirkan berbagai program berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesejahteraan Nusantara. Mungkin Pak Ari ini juga mungkin yang menginisiasi adanya kebun sukun secara komersial ya Pak ya, yang sudah biasanya banyak sukun itu ditanam di pekarangan. Nah, beliau ini dengan Yayasan Sukun Nusantara Sejahteranya menginisiasi untuk bagaimana pohon sukun itu bisa dikebunkan secara komersial. Ya, menyingkat waktu, silakan Pak Ari untuk memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih Bu Rosi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Edi, bagus sekali itu pemaparannya. Saya dapat banyak ilmu. Pada kesempatan ini saya hanya akan membuat satu gambaran utuh mengenai bagaimana kita mengembangkan sukun ini supaya masyarakat luas bukan hanya mengetahui manfaatnya, tapi mereka juga bisa menjadi eh, membeli cadangan makanan kalau beras kita kurang. Karena swasembada beras itu buat saya tanda tanya besar. Oke. Maaf sebentar. Iya Pak. Sudah terlihat. Terlihat belum ya? Mungkin tampilan Kurang tadi ya. bisa di slideshow Pak, diperbesar. Oke. Kepotong Pak. Pak, mohon izin. Ya udah bisa. Present. Sorry. Udah gaptek Bu Rosi. Jadi saya mulai aja ya. Saya membuat satu moto bahwa sukun itu kalau kita lanjut dengan apa yang dipaparkan oleh Profesor Edi, sukun itu Mohon izin Pak, apa mungkin kita yang bantu share screen karena di layar terpotong Pak presentasinya. oh silakan Bu Rosi. Ya, dikirim mungkin ke kami. Udah berarti. Udah besar Bu Rosi. Oh, sudah terlihat sekarang. Udah ya, oke. Baik, saya mulai Iya, lagi. silakan. Ya. Saya melanjut apa yang sudah dipaparkan oleh Profesor Edi bahwa sukun itu bukan semata-mata tanaman, tapi dia penyelamat bagi planet kita yang udah makin panas. Jadi terakhir Pak Profesor Edi juga menyampaikan bahwa perubahan iklim ini akan mempunyai dampak yang luar biasa buat planet kita. Jadi saya sebut sebagai sukun sebagai penjaga bentang alam, penyedia pangan masa depan. Nah, kalau kita lihat perubahan iklim dunia itu ini adalah yang merupakan laporan sintesis yang dilakukan oleh inter country perubahan iklim yang dilakukan oleh
lembaga yang sengaja mem- memonitor perubahan iklim yang sekarang katanya sudah mencapai 1,55 derajat Celcius. Dan tadi Pak Edi menyebut tahun berapa itu bisa sampai 3, peningkatannya bisa sampai 3 derajat Celcius. Itu mengerikan kalau sampai itu terjadi. Ini kalau saya baca di majalah Nature, itu kalau 1 derajat saja itu sudah setara dengan 120 kalori makanan per orang per hari. Besar. Dan kalau 3 derajat, seperti yang Pak Edi bilang tadi, itu mungkin sudah nggak ada makanan yang bisa dimakan. Ini yang bahaya. Ini peringatan bukan main-main karena ternyata memang suhu bumi kita ini terus naik. Nah, cuma dari kelemahan yang bahaya itu, tanaman biji-bijian yang akan terpengaruh, sedangkan tanaman yang tetap akan bangkit seperti tadi Pak Edi bilang di Nusa Tenggara Timur, tanaman sukun masih tetap hijau. Itu karena apa? Kalau saya katakan bahwa tanaman sukun itu cerdas iklim. Dia tetap tegak berdiri walaupun yang lain kolaps. Nah, ini saya katakan cerdas iklim. Kenapa? Karena dia tidak pernah terganggu. Ya, artinya kalau menurun pun hampir tidak mempengaruhi secara produktif maupun secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan saya juga katakan bahwa sukun itu solusi untuk bumi yang terus memanas. Ya, tadi sudah disinggung juga sedikit bahwa mampu menyerap karbon dari atmosfer. Sukun dikatakan juga seperti itu. Dia akan menyerap sebanyak 69,1 ton karbon per hektar selama 20 tahun. Ya, jadi memang ini pohon ajaib. Yang berikutnya emisi eh, apa namanya PRK-nya juga paling rendah bandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Dia cuma 0,1 kilogram. Itu ekuivalen dengan karbon ekuivalen. Kecil sekali. Nilai gizinya, tadi Pak Edi, Profesor Edi sudah nyinggung detail sekali, juga luar biasa tanaman sukun ini. Nah, ini saya berani menyatakan bahwa sukun ini pohon anugerah, tapi diabaikan. Orang lain, negara lain sudah mulai mencari-cari sukun itu seperti apa, bahkan sudah membuat berbagai makanan. Mereka mengeksplor tanaman sukun seperti apa. Kita masih mengabaikan. Kenapa saya anggap sebagai anugerah? Karena tanaman ini semuanya ada. Dia sebagai penyerap karbon, produktivitasnya tinggi, kemudian konservasi tanah juga bagus, dan nilai nutrisinya juga luar biasa. Nah, inilah yang saya katakan sukun bukan sekedar tanaman, tapi sukun adalah penyelamat bagi planet yang semakin panas. Nah, kami dari yayasan itu sudah mendorong pengembangan sukun ini sejak tahun 2023, dan dengan konsep agroforestry yang terintegrasi dengan atau berbasis dengan sukun. Ini terdiri dari 3 pilar, yaitu konservasi, kemudian restorasi, dan net zero waste. Nah, net zero waste ini adalah secara alami, sukun itu sebetulnya sudah net zero waste. Dia tidak punya sampah, semuanya terpakai. Material yang ada di tubuhnya pohon sukun itu tidak ada yang terbuang. Nah, ini yang mesti kita kembangkan. Nah, kemudian kami mengembangkan agroforestry berbasis sukun dengan kopi. Kenapa kopi? Sebetulnya banyak tanaman lain, tapi saya pilih kopi. Karena kopi itu tanaman cash crop yang punya nilai komersil yang cukup bagus, dan ia ditanam 5 tahun setelah 4 atau 5 tahun setelah sukun ditanam. Sehingga masa menunggu itu bisa dimanfaatkan dengan
tanaman-tanaman lain yang misalnya tanaman pangan seperti jagung dan lain-lain. Sehingga ini menjadi satu siklus yang bagus sekali ya, untuk memberikan nilai ganda bagi satu ekosistem di satu tempat yang sama. Kopi itu sekarang yang kita pilih adalah Robusta. Kenapa Robusta? Karena Robusta itu lebih tahan hama, kemudian ditanam juga lebih mudah dikembangkan. Dan sekarang sudah bergeser, orang minum kopi itu tidak eh, Arabica terus, tapi Robusta juga sudah mulai dikembangkan dan tidak hanya sebagai pelengkap atau untuk dicampur-campur. Yang berikutnya adalah yang di bawahnya lagi adalah kunyit. Jadi kalau di dalam agroforestry itu yang overstory atau perlindung itu tanaman sukun, kemudian mid story-nya adalah kopi, dan understory-nya itu bisa jagung atau kunyit. Nah, apapun sistemnya, tetap kita harus menjalankan apa yang namanya best management practices. Nah, itu dari pemilihan lokasi, penginapan lahan, bibit unggulan. Ini saya sebut bibit unggulan. Kenapa? Karena sukun itu tidak dikembangkan, diperbanyak melalui bibit, tapi melalui stek. Jadi pengembangannya juga terlalu lambat dan tidak tersertifikasi karena dia tidak punya bibit. Nanti akan saya bahas ini. Kemudian juga praktik tata kelolanya mesti yang terbaik. Ada 4 hal spesifik buat sukun. Kalau kita mau mengembangkan sukun, yang pertama adalah saya sebut bibit unggulan, bukan bibit unggul, tapi bibit unggulan. Karena bibit sukun itu tidak ada sertifikasinya, dia hanya berdasarkan pohon induk yang kita pilih. Pohon induk apa yang kita pilih adalah pohon induk yang harusnya sudah dilepas oleh pemerintah. Artinya sudah diperiksa dan sudah diakui sebagai pohon yang produktif. Itu saya sebut yang dihasilkan dari pengembangan secara vegetatif adalah bibit unggulan. Yang kedua adalah pola tanam. Karena kita mengintegrasikan sukun dengan tanaman lain, ini pola tanam menjadi sangat penting, ya, karena pola tanam itu menyangkut kerapatan tanaman yang berdampak pada penyinaran matahari, terus persaingan nutrisi dan sebagainya. Jadi pola tanam itu yang kedua yang penting mesti diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah pruning. Pruning ini bukan semata-mata supaya tanaman itu indah dilihat, tapi pruning tanaman sukun ini adalah menjaga supaya ketinggiannya tidak terlalu tinggi menyulitkan panen. Panen sukun itu krusial, tidak seperti panen kelapa sawit atau panen yang lain, tapi dia krusial. Karena apa? Karena buah sukun umurnya cuma 2 hari, 2-3 hari dia sudah membusuk. Nah, ini panen. Ini yang tadi saya singgung sedikit, panen juga nggak bisa sembarangan. Ini buah mudah sekali rusak, jatuh pasti rusak, bertumpuk-tumpuk pasti rusak. Jadi ini memang krusial. Jadi kita mesti memperhatikan 4 poin ini yang utama, sedangkan yang lain mirip-mirip saja dengan tanaman lain. Nah, bibit unggulan itu yayasan sudah bergerak dari tahun 2024, yaitu mencari, mengeksplor pohon-pohon induk sukun yang memang sudah dilepas oleh pemerintah dan memberikan adanya data mengenai produktivitas, kemudian daya tumbuh dan sebagainya. Ini saya berangkat ke Playan. Ini adalah lokasi dulu namanya BPP SIK, sekarang menjadi Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan. Kalau nggak salah berubah jadi. Di sini saya berjumpa dengan tim dari BPP SIK, ini banyak sekali singkatannya, dan berjumpa dengan Pak Hamdan Adi Nugraha. Pak Hamdan Adi Nugraha adalah peneliti senior yang sejak tahun 2003 meneliti sukun sampai hari ini. Sekarang dia bergabung dengan yayasan dan sangat antusias untuk ikut mengembangkan sukun ini menjadi tanaman yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Jumlah pohon induk di sana itu ada 2.000
148, tapi konon katanya sebagian sudah mati, mungkin ada 1.500 saja. Ini tanaman ini kering, seperti kering, padahal tidak. Waktu saya datang itu musim kering, rumput saja mati. Sukun ini daunnya habis karena diambil oleh masyarakat untuk makan makanan ternak mereka. Tapi dibiarkan, tapi nggak apa-apa, sukun ini akan tumbuh kembali. Dan ini bukan tanaman perkebunan, ini tanaman koleksi. Jarak tanamnya juga cuma 5 meter. Sehingga yang penting buat kami adalah dia mengkoleksi beberapa varietas atau beberapa asal dari Papua sampai ke ya, Sumatera Utara pun ada semua. Nah, yang sudah dilepas itu ada 7. Mungkin sekarang udah bertambah. Jadi sukun manis disebutnya dari Cilacap. Kemudian sukun Bang Samian, Samian dari Nusa Tenggara Barat. Sukun Duri, Kepulauan Seribu. Sukun Padaidi itu dari Bone, Sulawesi Selatan. Sukun Todopuli dari Bone juga. Kemudian sukun Iriana dari Papua dan sukun tengah-tengah dari Maluku. Nah, ini yang sudah dilepas. Inilah sumber pohon induk yang menurut saya untuk bisa dikembangkan nanti menjadi sumber bibit nasional supaya ada jejak jejak rekam jejaknya bahwa ini diambil dari pohon yang memang sudah diperiksa. Nah, ini adalah koleksi yang sudah diperiksa oleh Pak Hamdan. Ya, ada sukun Cilacap, sukun Yogyakarta, sukun Manokwari, sukun Bone. Ini ciri-cirinya seperti ini. Nah, kami sendiri juga sudah tadi disinggung oleh Bu Rosi. Kami sudah mencoba mengembangkan satu kebun yang luasnya tidak terlalu besar, 2 hektar, di daerah Cilat, Majalaya. Ini kerjasama dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah orang dari Majalaya. Kita kembangkan secara bersama-sama. Waktu itu bulan Februari tahun 2024. Ya, di sini saya melibatkan beberapa tokoh. Salah satunya adalah mantan rektor Unpad, kemudian tokoh pencinta alam, Yohan Abdurrahman, kemudian ada mantan komisaris dari PTPN 6, sorry. Dan banyak lagi orang yang saya libatkan, termasuk dari Kabupaten dan Bandung, supaya acara yang kita kembangkan ini menjadi sesuatu corong untuk mereka tahu bahwa sukun itu bukan main-main, tapi benar-benar diminat atau didorong oleh orang-orang yang memang cukup cukup mengerti bahwa ini sangat diperlukan. Nah, ini pola tanamnya akan kita kembangkan adalah seperti ini. Jadi tata letaknya seperti ini sukun, kemudian di antaranya adalah pohon kopi. Ini kopi yang besar ini adalah sukun, kemudian yang kecil-kecil ini adalah nanti dikembangkan dengan sukun. Kalau kita lihat pohonnya sekarang udah seperti apa, ini saya kembali sedikit. Ini kita tanam tahun 2024, ini tahun 2026 tingginya sudah kira-kira 2 meter. Nanti mungkin tahun depan kita sudah mulai menanam kopi. Nah, pola tanamnya itu sama dengan kelapa sawit. 9x9 segitiga sama sisi. Ya, ini kita buat seperti ini dan kopinya ditanam dengan jarak 3x3, segi 4 dia. Kemudian tanaman kecilnya itu diantaranya. Pruning. Yang salah satu hal penting adalah pruning. Ini pruning kalau dibiarkan dia bisa tinggi sekali. Bisa 20 meter lebih mungkin. Jadi kita pertahankan terus dipangkas supaya panennya gampang dan pembuahannya juga menjadi lebih bagus. Nah, ini ciri-ciri panen seperti apa. Kalau di sawit kita selalu bicara sama pemanen adalah kalau udah ada 5 brondolan jatuh itu boleh dipanen. Di sukun apa cirinya?
cirinya adalah buah yang sudah mulai keluar getah sedikit. Itu baru boleh dipanen. Tapi kalau kita berikan penjelasan yang terlalu teoritis, mereka akan sulit memahami. Jadi kasih ciri aja. Getahnya keluar sedikit, panen. Sebab buah ini dipanen untuk tujuan apa juga akan lain maksud panennya ini. Kemudian yang kedua, dia harus pakai jaring. Jadi nggak bisa dijatuhkan aja ke tanah, karena kalau jatuh ke tanah dia pasti hancur dan akan nilainya akan menurun. Kemudian setelah eh, pakai jaring itu ditaruh ditempatkan pada satu kontainer, ya. Jadi bukan langsung dilempar ke truk untuk diangkut, tapi masing-masing ditaruh di kontainer. Kontainer inilah yang akan diangkut oleh truk ini ke tempat proses penumpungan atau pembuatan chip dan sebagainya. Nah, ini adalah krusial, panen yang sangat krusial. Jadi memang mesti ada pelatihan, mesti ada apa namanya contoh untuk bagaimana cara panen yang benar. Kemudian lanjutnya adalah pengolahan buah sukun. Buah sukun itu prinsipnya mau mau diolah sederhana, konvensional atau secara modern sama prinsipnya. Yaitu mulai dengan buah yang tadi dalam kontainer itu dibersihkan, ya. Atau kalau pabriknya penuh, dia harus disiapkan yang namanya cool room. Tadi temperaturnya kira-kira 15 derajat untuk supaya memperpanjang umur simpan. Dicuci, kemudian dikupas, kemudian dipotong lebih kecil, ditipiskan, dikeringkan, kemudian dihaluskan, ditimbang, dan langsung dikemas. Nah, ini adalah proses pembuatan tepung. Nah, kami sudah membuat satu rancangan pabrik kecil yang modern, yaitu dengan conveyor dan sebagainya, supaya tepung kita ini yang dihasilkan ini punya nilai jual secara global. Karena kalau kita mau ekspor, itu tidak bisa sembarangan, ya. Mutunya harus dijaga, processingnya juga harus bagus, kualitasnya juga dalam proses nggak bisa nggak atau perlu dijaga dari awal sampai akhir. Ini kita sudah buat rancangan, ini kira-kira 500, kapasitas 500 kg per hari. Ini untuk luasan lebih kurang 5 hektar. 5 hektar kita perlu pabrik seperti ini. Kalau pohon industrinya mungkin tadi sudah disinggung sedikit, tapi ini kira-kira yang perlu diketahui adalah semua bagian dari tanaman ini bermanfaat. Tidak ada satu bagian pun yang tidak bermanfaat dari pohon sukun. Nah, kami pernah mengadakan kerjasama, ya, mencoba mengolah tepung sukun ini menjadi makanan yang layak disajikan di hotel, yaitu dengan sekolah Tristar Culinary Institute di Bogor. Ini mahasiswanya kita merancang membuat berbagai macam makanan dari bahan tepung sukun. Dan hasilnya luar biasa, rasanya juga luar biasa. Pantas untuk disajikan di hotel-hotel. Ini apa namanya perguruan yang sangat sangat terbuka dan selalu ingin ingin mengembangkan kembali supaya sukun ini bisa benar-benar ini kan Pak yang tadi Pak Profesor Edi sampaikan ini bahan dari Indonesia, tapi dilupakan kan, diabaikan. Ini kita harus harus tepuk tangan sama Tristar Culinary Institute Bogor ini. Kemudian juga yayasan juga kerjasama dengan UMKM di Bandung membuat biskuit apa namanya makanan lah ya, makanan yang berasal dari sukun. Ini lumayan juga diminati oleh banyak orang. Cookies ini cukup enak. Nah, ini saya ambil dari majalah Forbes.
Gordon Ramsay mungkin semua orang tahu ya, ini adalah chef yang mendunia dan dia ingin mengungkap buah sukun itu seperti apa sih kok sampai di Inggris sangat sangat populer. Jadi Inggris itu menurut dia pancake dan sebagainya kalau sarapan pagi itu udah pakai tepung sukun. Akhirnya dia mencari informasi, dia keliling, dia mempelajari yang namanya sukun. Dan dia meramalkan ini bakal menjadi bahan pangan yang luar biasa di masa depan. Karena bukan hanya tahan iklim tapi juga sehat. Kalau kita lihat pasar buah sukun di kawasan regional ini tahun 2025 ini buahnya udah dikemas makanannya produknya sudah dikemas seperti ini. Luar biasa. Paling banyak itu adalah di Asia Pasifik, kemudian di North America, di Latin Amerika, kemudian di Europe, Middle East juga ya. Indonesia masih gorengan sama rebusan. Kemudian kalau lihat proyeksinya, ini dari tahun 2025, 2026 sampai 2035. Naiknya juga luar biasa dari 0,43 miliar dolar, juta dolar, kemudian menjadi 0,86. Jadi ini juga luar biasa pertumbuhannya 8% selama periode perkiraan. Nah, pertanyaannya Indonesia gimana kan? Kenapa kok mandek? Nah, ini apa dorongan utama kenapa di luar negeri begitu, di luar Indonesia begitu hebat perkembangannya? Pertama adalah kesadaran akan kesehatan. Mereka mencari sumber pangan yang bebas gluten. Jadi mereka beralih secara bertahap dari tepung sukun premium sebagai pengganti tepung gandum. Kemudian sebagai solusi krisis iklim. Ini juga menarik karena banyak orang yang menganggap bahwa tadi kalau dikatakan bahwa sukun adalah buah yang luar biasa, mereka juga menyadari ini memang buah yang luar biasa. Kemudian diversifikasi produk hilir. Ini udah berbagai macam sudah dibuat jadi bahan makanan yang enak dan disajikan di tempat-tempat yang bukan di pinggir jalan tapi tempat-tempat yang cukup mewah. Dan yang keempat adalah investasi skala besar. Sekarang sudah terjadi. Ini yang kita khawatirkan. Kalau kita lihat dari wilayah Oceania, Caribbean, Central Amerika, Afrika, Asia, Australia, Cina itu sudah mulai mengembangkan di Hainan. Saya diajak untuk berangkat ke sana untuk melihat mereka pengembangannya sukun seperti apa. Dan buah sukun di Cina itu mahal sekali. Karena di Cina, di mana-mana mahal sekali. Di Indonesia itu tepung sukun kira-kira 50.000 per kilo. Memang masih lebih mahal daripada tepung terigu yang 15. Apa? Karena produksinya dia soal demand supply aja. Supply-nya terbatas, demand-nya mulai banyak, harganya tinggi. Jadi ini adalah ancaman sebetulnya buat Indonesia. Cina, kemudian India sudah mulai. Nah, ketika kami mengadakan satu seminar nasional yang mengenai agroforestry sukun, itu dihadiri juga oleh Ibu Titi dari Komisi 4 DPR, dari KDM, kemudian juga bahkan dari FAO juga hadir. Nah, kami diminta untuk membuat rekomendasi kepada DPR bagaimana untuk mengembangkan sukun ini supaya bisa didorong juga oleh DPR Komisi 4. Dan di sini Bu Titi sangat antusias, sangat mendorong. Sampai hari ini kita masih digait atau masih didampingi oleh salah satu anggota DPR Komisi 4 itu Pak Dadang Nasir yang juga sangat sangat antusias untuk ikut mengembangkan sukun di Indonesia. Nah, Indonesia itu selalu orang menganggap kalau saya bicara sukun, pertanyaan adalah pasarnya bagaimana? Siapa yang mau beli? Itu pertanyaan yang memang akan menjadi hal yang mesti kita pecahkan. Saya meyakini
Karena yang namanya Indonesia itu sudah terbiasa, ini mohon maaf, selalu menjadi follower. Kalau di dunia sudah populer, Indonesia baru ngikut. Inilah yang terjadi juga ketika kami mengembangkan kelapa sawit tahun 2003, 2002 ya. Itu waktu Impres nomor 1 tahun 86 mengenai Pertrans Sukun itu Pertrans kelapa sawit. Banyak goreng kelapa sawit itu diremehkan karena orang masih sukanya minyak goreng dari kelapa yang warnanya bening, kelapa sawit warnanya kuning. Susah, memasarkannya juga tidak gampang. Tapi apa yang kita lihat sekarang, dia menjadi produk yang luar biasa, ya, kelapa sawit. Sukun ini adalah makanan pokok. Dia akan lebih luar biasa kalau kita kompak untuk mengembangkannya secara bersama. Jangan bicara beras lagi, beras lagi, beras lagi. Orang dicocokin dari tahun 60, makanan Indonesia adalah beras. Karena orang Indonesia itu banyak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Profesor Edi bahwa gizinya 11-12 katanya sama beras. Mungkin menurut saya lebih bagus ya. Nah, ini model perkebunan sukun per hektar. Ini kalau 1 hektar saya selalu menggunakan cara tanam 9x9. Kalau di Hawaii itu ada yang 12x12, ada yang 8x8, ada yang 10x10. Tapi saya pergunakan 9x9 dengan kerapatan tanam 140 pohon per hektar. Masa menghasilkannya kira-kira 3 tahun sampai 4 tahun. Kemudian dia masa produktif di atas 40 tahun. Kopi ya dia sangat mudah ditanam asal jangan steep ya, jangan terlalu curam. Jenis tanah juga bisa ditanam di mana aja, yang penting ada solum. Kalau batu ya nggak bisa. Kemudian pH antara 6 sampai 6,5. Waktu panen tadi Pak Profesor Edi sudah menyampaikan ini dipanen setiap saat, setiap hari ya, sepanjang hari, sepanjang musim. Sebetulnya kami amati ada musim puncak. Musim puncaknya ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Jadi seperti Maret, April, Agustus, Oktober kalau yang 2 kali. Nah ini sebentar lagi musim nih, sukun pun yang ditanam oleh masyarakat. Kemudian produktivitas atau yield-nya itu tahun pertama 150 buah. Kemudian tahun keempat dan seterusnya 200. Ini saya pakai angka yang sangat apa namanya? Bukan pesimistik ya, tapi lebih baik saya menggunakan angka yang jangan terlalu besar. Kita pakai yang kecil, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Rata-rata buah 1 kilo saja. Sementara tadi Profesor Edi bilang bisa sampai berapa 6 kilo ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kerusakan saat panen. Itu kurang lebih 10% akibat tadi ya, krusial sekali untuk panennya. Kemudian harga rata-rata pasar saat ini adalah 5.000 per kilo. Ya, upah kira-kira 120.000. Nah, ini adalah estimasi produksi dan pembiayaan. Selama kurun dari tahun pertama sampai tahun ke-6, itu sudah mendapatkan gross margin kira-kira 114 juta per hektar. Ya, ini adalah apa namanya estimasi yang saya yakini itu bakal tercapai karena kita menggunakan angka-angka yang sangat pesimistik. Ya, yield buahnya 150, kemudian yang tahun ketiga dan seterusnya 200. Kalau kerapatan pohon 140 itu juga sudah saya anggap average karena kalau 9x9 itu seharusnya 148 per hektarnya. Ini saya pakai 140. Kemudian ini contoh atau saya ungkapkan antara capex dan opex. Capex-nya ini kalau pabrik ya, ini pabrik pengolahan sukun. Itu paling besar adalah pekerjaan sipil, bangunan. Sementara mesin dan peralatan itu nggak mahal, nggak terlalu mahal. Yang tadi kita gambar tuh kira-kira bisa di extendable sampai 1.000 kilo
per hari itu kira-kira 1 miliar. Sementara bangunan mahal ya, bangunan lebih mahal sama pekerjaan sipil. Kemudian OPEX, OPEX itu di sini kelihatan yang mahal itu material. Kenapa kok material mahal? Sukun di sini bukan komoditi lagi, dia adalah produk setengah jadi yang siap dikonsum ya, sudah jadi bahan pangan. Yang membuat mahal adalah kemasan. Kemasannya karena kita harus membuat kemasan yang menarik, jadi ini mahal. Tapi ini adalah pilihan. Ketika kita bicara ideal, kemasan memang menjadi mahal. Gak mungkin kita jual pakai plastik kresek gitu kan. Jadi ini kemasannya dibuat bagus, sedemikian supaya daya tarik sehingga menjadi hampir separuh dia jadi dari OPEX. Ini adalah detailnya. Nanti silakan bisa dipelajari ini apa namanya, dihitung. Tapi ini bukan angka pasti karena ini semuanya adalah taksasi. Kami sendiri kebun baru umur 2 tahun. Cuma kami ikuti terus perkembangannya dan pembiayaan dan sebagainya. Nah, kalau digabung dengan kopi, ini kopi tidak saya ulas secara lengkap di sini, harus pintas. Jadi kalau bangun kebun sukun itu jatuhnya kira-kira 66 juta per hektar selama masa 3 tahun sampai panen. Sedangkan kopi 45 juta, itu juga sampai panen. Dan ini dimulai tahun ke-5 setelah sukun ditanam. Nah, inilah seperti ini kira-kira frame-nya. Sukun dari tahun 1, 2, 3, kemudian panen, tahun ke-4, dan seterusnya. Kopi baru ditanam di tahun ke-5. Ini bukan saya tanam di tahun ke-4, tapi tahun ke-5, karena kita lihat peranan tanaman sukun ini kan sebagai penaung. Kopi itu kan mesti dinaungi. Tidak bisa dapat matahari, penyinaran langsung. Jadi tahun ke-5, dan ini langsung produksinya. Ya, kira-kira nilai penjualannya adalah seperti ini. Ini adalah saya ingin melanjutkan apa yang Profesor Edi sampaikan. Kita bukan hanya terlambat, bukan hanya di belakang, tapi kita sudah terlambat bicara mengembangkan sukun ini. Ini juga selalu saya gaungkan bahwa kedaulatan pangan untuk generasi milenium yang berikut itu terletak pada potensi sukun yang belum dimanfaatkan secara luas. Apalagi kalau sekarang panas, makin tahun makin panas, tanaman biji-bijian tuh semua akan turun produktivitasnya. Mereka makan apa kalau kita tidak mengembangkan sukun? Saya rasa cukup sekian. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Bu Rosi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Ari. Luar Nis? biasa. Kayaknya Bu moderatornya kena jaringan loh. Meneriakan ini sebagai peluang emas, tapi tunggu dulu. Ini bukan sekadar soal tanam lalu kaya, ini adalah jebakan logistik. Mengapa asing bisa jual mahal sementara kita cuma bisa jual murah?
Mengapa komoditas ini disebut emas hijau tapi petani kita tetap miskin? Hari ini kita bedah tanpa sensor. Sukses program MBG memberikan variasi menu yang enak, semakin berdarah-darah anggaran negara untuk impor gandum. Disinilah letak urgensi sukun. Pak Stok Ari sukun izin nasional tercatat untuk ratusan ribu ton, di stop tumbuh dulu liar share di screen-nya. pekarangan. Buah ini ada Iya. Share screen-nya di stop dulu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, diulang dulu saja videonya. di Jawa Tengah atau kebun di Sulawesi, buah ini dihargai murah, seringkali hanya Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Nasibnya tragis, jika tidak laku dalam 3 hari, ia membusuk menjadi sampah organik. Tapi coba cek pasar organik di Amsterdam atau California. Tepung sukun atau breadfruit flour dijual dengan harga eceran menembus $10 per kilogram, setara Rp158.000. Ada gap harga gila-gilaan di sini. Banyak orang meneriakan ini sebagai peluang emas, tapi tunggu dulu. Ini bukan sekadar soal tanam lalu kaya, ini adalah jebakan logistik. Mengapa asing bisa jual mahal sementara kita cuma bisa jual murah? Mengapa komoditas ini disebut emas hijau tapi petani kita tetap miskin? Hari ini kita bedah tanpa sensor. Sukses program MBG memberikan variasi menu yang enak, semakin berdarah-darah anggaran negara untuk impor gandum. Disinilah letak urgensi sukun. Stok sukun nasional tercatat ratusan ribu ton, tumbuh liar di pekarangan. Buah ini adalah satu-satunya sumber pati lokal yang karakteristiknya paling mirip terigu untuk membuat roti dan mie. Lucunya, kita sibuk mencari substitusi impor, tapi stok sukun yang bisa jadi terigu hijau ini malah kita biarkan membusuk. Alasannya klise tapi fatal. Kita tidak punya sistem logistik untuk mengumpulkan sukun sebelum buah emas itu menjadi busuk. Lalu, kenapa sukun digadang-gadang sebagai pangan masa depan? Secara anatomi nutrisi, dia memang juara di kelasnya, bebas gluten dan kaya serat. Ya, selamat bergabung kembali nih Bapak Ibu semuanya atas presentasi dari dua narasumber kita yang luar biasa. Kita akan berlanjut untuk sesi tanya jawab. Ini di chatroom sudah banyak sekali pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Saya bacakan untuk yang pertanyaan pertama, ini untuk Prof. Edi, ini dari Ibu Mika Matondang ya. Pertanyaannya, apabila Indonesia ingin menjadikan sukun sebagai salah satu komoditas strategis untuk diversifikasi pangan di tengah krisis iklim, apakah sistem penyediaan bibit dan teknologi budidaya yang ada saat ini sudah cukup siap? Jadi menurut Prof. Edi, apa kesenjangan terbesar yang masih perlu dijembatani melalui riset maupun kebijakan? Silakan Prof, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Uksa. Jadi pertanyaan dari Bu Mika, apakah bibit ada? Tadi disampaikan oleh Pak Ari ya, bahwa ada beberapa varietas yang sudah dilepas. Dan kalau saya di Bogor, memang yang paling banyak itu saat ini adalah sukun manis yang dari Cilacap. Nah, kemarin saya tanyakan apakah ada sukun yang dari Manokwari gitu ya. Karena kalau saya sendiri lihat yang sukun Manokwari itu buahnya lonjong, besar gitu ya. Kayaknya ya. Memang variasinya lebih menarik gitu. Nah, itu saya kira itu ya. Dari segi pembibitan kelihatannya masih perlu diperkuat lagi. Kemudian koleksi tadi Pak Adi juga menjelaskan ada di beberapa tempat. Saya kira itu satu kekayaan yang luar biasa. Artinya kalau dibandingkan dengan di Hawaii misalnya mereka punya koleksi sekitar 150 koleksi dari berbagai negara termasuk yang dari Indonesia. Kita belum terlalu ketinggalan lah. Ya artinya masih ada harapan gitu Pak Ari ya untuk bisa mengejar ketertinggalan karena itu merupakan tanaman asli Indonesia. Kemudian pendekatan genetik, molekuler dan sebagainya saya kira sangat diperlukan
karena memang ada masalah terutama kalau ditanam di daerah yang curah hujannya cukup tinggi seperti di Bogor. Jadi tahun 94 kami itu nanam sukun bersama dengan Ibu Presiden waktu itu hama yang utama adalah penggerek batang, terutama di Bogor. Nah, beberapa memang terkena itu, nah barangkali kalau ada yang bisa fokus di situ sangat baik, nggih. Kemudian ada pertanyaan juga tadi apakah perlu kebijakan khusus? Nah, saya kira pemerintah urusannya sangat banyak. Kalau misalnya menurut saya justru ini harus menjadi aksi masyarakat untuk membangkitkan ekonomi. Saya lihat tadi semangat dari Pak Ari dengan yayasan itu sudah sangat luar biasa, nggih. Mudah-mudahan ke depan bisa terus didorong juga oleh bincang-bincang hijau ini, Wisma Hijau, kemudian dengan elemen masyarakat untuk kita mencoba mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada. Kalau kebijakan saya kira kita harapkan mensupport lah. Mensupport saja sudah cukup saya kira ya. Mensupport sudah cukup termasuk misalnya memberikan dukungan-dukungan teknis maupun dukungan-dukungan yang sifatnya terkait regulasi. Saya kira itu. Kemudian tadi sekaligus boleh ada yang saya sudah catat nih, tadi ada pertanyaan dari Pak Hendra, Bu Moderator. Apakah sukun itu kalau dibandingkan dengan komoditas lain itu lebih unggul? Tadi kalau kita bandingkan dengan komoditas beberapa ya, itu terlihat memang sukun lebih superior. Kemudian dari sisi data apakah ada atau tidak, di banyak peneliti sudah mulai menampilkan data-data itu. Kalau saya lihat dari jumlah negara yang nanam, sukun itu tadi saya sampaikan sekitar 92 negara di dunia nanam sukun. Singkong itu 104 negara, kemudian saya juga catat tales ada 49, kemudian kentang sekitar 150 negara. Nah, dengan angka-angka itu tentunya bisa diperbandingkan. Sukun memang istilahnya emerging food trees. Jadi kalau di kita kenal yang namanya pohon yang bisa menghasilkan tepung itu aslinya semua dari Indonesia. Pertama pisang ya, pisang itu aslinya dari Indonesia, bisa dari Sulawesi atau dari Maluku. Pisang, seluruh pisang di dunia kira-kira itu memang ada pisang dari India tapi bentuknya jenisnya lain. Nah kemudian sukun dengan pisang saya kira pohon yang menjadi sumber karbohidrat ya yang sangat mungkin untuk dikomersialkan dalam waktu yang cepat. Ya ada sagu tapi saya kira itu perlu waktu yang lebih lama. Nah persoalannya kalau kita membandingkan antara pohon satu dengan pohon yang lain itu kesesuaian agroekologinya. Jadi misalnya tales lebih cocok di daerah yang berair. Kemudian misalnya kentang lebih cocok untuk dataran tinggi. Nah sukun ini tadi juga ada pertanyaan, dari dataran rendah sampai tinggi dia bisa. Artinya agroekologi sebarannya jauh lebih luas. Kemudian sukun itu sebagai pohon dia kalaupun tidak dipupuk secara khusus ya, itu tidak masalah. Sementara kayak singkong kalau bertahun-tahun tidak dipupuk itu produksinya juga akan turun. Kemudian yang lebih unggul lagi karena ini sifatnya pohon, itu tanam sekali, tadi kata Pak Ari, minimal sampai 40 tahun itu nggak perlu nanam lagi. Nggak perlu tanam lagi gitu. Sementara kalau singkong, ya setiap tahun ya, karena panen, kentang ya setiap 3 bulan ngolah tanah dan sebagainya. Tentu logistiknya maupun agroekologinya, kebutuhan untuk inputnya sangat berbeda. Saya kira itu untuk tanggapan ke Pak Hendra. Lalu untuk yang Ibu Prof. Nunuk, saya kira sangat terima kasih itu. Ya, Baik, Bu. Prof, mungkin saya lanjutkan ke penanya berikutnya, Prof. Ini dari Bapak Bagus Sumerta. Izin ini untuk pertanyaan ditujukan ke Pak Ari dan ke Prof juga. Beliau menanyakan bila pola tanam secara polikultur sukun dengan aren dan kelor, rekomendasi jarak tanamnya yang ideal berapa? Terusnya juga mulai pruning usia berapa? Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Bagus dan Pak Edi Sandra ya yang hampir sama.
saya gabungkan saja. Ini pertanyaan tentang kultur jaringan. Jadi Pak Bagus Sumerta itu menanyakan, apakah perbanyakan sukun dengan kultur jaringan memungkinkan dan secara ekonomi menguntungkan? Dilanjut dengan pertanyaan Prof. Edi terkait kultur jaringan. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau varietas sukun itu sudah ada sekitar 7 yang dilepas. Terus saya juga di luar negeri juga sudah ada banyak varian-variannya gitu ya. Jadi Pak Edi ini menanyakan apakah sudah ada varietas sukun unggul yang memang bisa untuk dikultur jaringankan. Karena kebetulan Pak Edi ini bergerak mungkin di kultur jaringan gitu Pak. Jadi sebaiknya sukun varietas unggul apa yang bisa dikultur jaringkan? Bagaimana bila di dalam mengkulturkan Pak Edi itu beri perlakuan poliploid? Apakah hal ini bisa dijadikan varietas unggul baru atau apa gitu? Mungkin bisa disampaikan nanti Prof. Edi untuk yang hal ini. Mungkin yang pertama bisa dijawab dulu Pak Ari, silakan. Oke, makasih. Ini udah kedengaran belum Bu Rosi? Sudah Pak, silakan Sudah ya. Pak. Oke, mengenai jarak tanam itu sebetulnya yang penting adalah sukun itu sebagai peneduh dan jarak tanamnya cukup lebar karena perakaran sukun itu kira-kira jari-jarinya 2 meter sampai 3 meter. Sehingga bila ditanam dengan tanaman lain yang kedua di bawahnya, di bawah nangguan, sementara dia mataharinya tidak terganggu, penyinarannya tidak terganggu, itu sebetulnya mau tanaman apapun bisa, asal jangan sama-sama tanaman peneduh. Itu prinsipnya. Kalau sama-sama tanaman peneduh kan mereka akan perakarannya akan sama dan saling bersaing. Itu yang mesti dihindari yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan mulai di pruning? Sebetulnya pruning itu yang paling penting adalah pada saat mulai masa pembuahan, tahun keempat itu kita pruning. Kemudian setelah setelah panen puncak itu harus dilakukan pruning lagi. Sekaligus juga jangan di pruning ketika dia sedang banyak buah, tapi setelah dipanen itu baru kita pruning. Dan di situ juga perlu pupuk. Kalau tadi Profesor Edi mengatakan bahwa ini punya potensi menjadi tanaman yang berbasis organik. Sebetulnya memang iya, karena kalau sekarang misalnya di Hawaii, mereka mengatakan bahwa produk tepung sukun mereka adalah dihasilkan dari kebun organik. Itu pada saat awal tanam itu tidak mungkin karena pupuk organik itu bukan pupuk, dia hanya memperbaiki fisik tanah saja. Tetap harus ada dikasih makanannya seperti tadi, nitrogennya berapa, fosfornya berapa, itu mesti ada pada awal tanam ya. Tapi setelah umurnya sudah besar, dia tidak perlu dipupuk, nggak masalah karena daun-daun yang gugur itu menjadi mulching, mengatur suhu mikro di tanah, itu membuat sukun akan tetap segar. Nah, tapi tetap kalau kita bicara produksi, ketika setelah panen, dia akan perlu ada pengganti nutrisi. Itu mau dikasih apa? Itu harus dikasih makan. Jadi saya masih kurang terlalu yakin kalau sukun bisa 100% tanaman organik. Mungkin ada curi-curi sedikit, mereka tetap ngakunya organik. Itu menurut saya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, mengenai pruning, kemudian mengenai tanaman apapun, sepanjang dia bukan tanaman pohon yang sama besarnya, tanaman pelindung, tanaman penaung, apapun bisa. Saya rasa sementara mungkin Pak Edi bisa melanjutkan. Nggih. Lanjut ya, Bu Rosi ya. Silakan Prof. Nggih, baik. Untuk kultur jaringan tadi ada info juga di web itu katanya dari Unpad sudah memulai untuk kultur jaringan nggih. Saya kira potensial lah untuk dicoba nih. Nah, kemudian apakah yang akan dikultur itu apa misalnya ya?
Nah, ini saran saya sih kalau akan dikomersilkan, dikuljarkan tapi akan dikomersilkan, saran kita adalah menggunakan varietas-varietas yang sudah dirilis. Jadi tadi disebutkan oleh Pak Ari, ada sukun Muncul. manis dari Cilacap gitu kan, lalu ada Ya, sukun Manokwari gitu ya. Saya senang yang Manokwari itu, Pak. Kalau yang Cilacap, memang rasanya luar biasa itu. Kemudian dari NTT, kami juga itu di kantor ada satu sukun NTT, terus kemarin saya lihat buahnya besar banget, Pak. Buahnya besar itu ya. Kemudian ukuran buahnya luar biasa itu. Saya masih bilang ke yang di kantor, kalau bisa saya mau nyobain. Nah, barangkali itu. Nah, kemudian apakah sukun bisa dilakukan poliploidi ya? Saya kira sangat potensial kalau kultur jaringan itu untuk apa namanya? Untuk dilakukan poliploidi. Menarik juga gitu ya, walaupun kita tentu harus dicek dulu ploidinya untuk sukun itu berapa gitu. Tapi kalau saya lihat di pisang, di komoditas lain, penggandaan kromosom itu memiliki prospek yang baik untuk perakitan varietas baru. Kalau di Hawaii kelihatannya mereka banyak mengawin-ngawinkan, Pak. Dikawin-kawinkan dan itu lebih mudah untuk dihitung secara ini ya, secara apa namanya, AI gitu. Jadi smart apa istilahnya, smart breeding itu dengan dihitung, oh ini karakter begini, kemungkinan karakternya akan begini, yang lebih tahan kering, kemudian lahan apa namanya, produksi lebih stabil di sepanjang tahun, termasuk kualitas nutrisinya semakin baik. Tapi keinginan Pak Edi Sandra saya kira perlu kita dukung. Saya sangat setuju, Pak. Nggih, makasih. Kemudian apakah dikuljarkan akan menguntungkan? Kalau kebutuhan untuk kuljar kaitannya dengan misalnya membersihkan penyakit ya, kelihatannya sih masih belum itu nggih, belum terlihat sampai sekarang itu. Karena kalau saya lihat di lapangan, penyakit-penyakit sukun itu yang paling menonjol itu adalah tadi itu penggerek batang, kemudian ada sedikit dieback, jadi mati cabang, tapi itu pun juga tidak terlalu besar. Saya kira begitu Bu Rosi, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Kita lanjut Hmm. ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Titi Susana. Pertanyaannya adalah penanaman sukun lebih cocok di dataran apa dan minimal berapa MDPL? Yang berikutnya, tanaman ini cocok untuk pengembangan agroforestry. Bolehkah ditanam tidak pada lahan hamparan? Silakan mungkin Prof. Edi sama Pak Ari memberikan jawabannya. Nggih, monggo baik. Pak Ari. Ini cocok Pak Ari itu. Ya, makasih. Ya, silakan. Sukun itu range-nya sangat luas ya untuk ketinggian. Tapi ada idealnya. Idealnya tuh 700 dpl. Cuma saya coba di Majalaya itu 1100. Dan kondisinya tidak berbeda banyak dengan yang kita tanam di ketinggian 400. Artinya eh, secara elevasi dia sangat sangat apa bisa sesuai lah. Artinya tidak menjadi hal yang rumit. Kemudian terkait dengan agroforestry, agroforestry itu kan sebetulnya eh, memanfaatkan lahan yang sama untuk berbagai tanaman, ya minimum 2 sistem lorong. Itu kalau misalnya elevasinya atau topografinya tidak datar, itu juga bisa juga nggak ada masalah. Tinggal pengaturan jarak tanam. Karena agroforestry itu adalah memanage supaya tidak terjadi persaingan baik sinar matahari maupun nutrisi. Jadi selama itu bisa ditata, diatur, nggak masalah. Asal jangan yang curam, kemiringan yang curam. Jadi topografi itu tidak menjadi gangguan. Nah, kami juga sedang merancang ini, Prof, mau menanam di NTT, di Kecamatan Takari. Itu atas permintaan karena di sana kan tanahnya mungkin Prof Edi tahu sama sekali tidak subur ya. Nggih. Kita akan mencoba nanam di sana, kemudian juga eh, apa, di daerah Nusa, apa namanya ya, daerah Sumba Barat.
itu juga sedang kita rancang. Nah, ini memang kita tidak berhenti di satu tempat. Sementara satu koleha saya sudah menanam di Sulawesi Selatan, di daerah Goa, Kecamatan Goa. Itu dia sudah nanam sampai 5.000 dengan konsep yang sama, yaitu agroforestry. Karena punya peluang untuk menanam dengan agroforestry, jarak tanamnya cukup. Sangat lebar. Dengan 9x9, apalagi 10x10, itu leluasa. Bisa untuk tanaman pangan, bisa untuk cash crop, apapun, asal dijaga persaingan tidak menjadi gangguan. Sebenarnya prinsipnya itu. Jadi mengenai ketinggian, kemudian mengenai aplikasinya agroforestry itu menurut saya paling cocok. Karena apa namanya? Sampah kita memberikan penghasilan ganda, itu kan prinsipnya. Itu sangat luar biasa. Saya rasa kalau dari saya segitu mungkin Profesor Randy bisa. Nggih. Saya kira Iya, Bu, iya. sudah lengkap dari Pak Ari. Iya. Luar Ya, biasa beliau itu. kita luar biasa ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini soalnya banyak banget Pak penanyanya Pak. Alhamdulillah nih banyak yang concern terhadap sukun ternyata. Ini dari Bapak Iwan Aprianto. Saya di Samarinda, Kalimantan Timur. Apakah memungkinkan jika sukun dijadikan tanaman untuk revitalisasi lahan eks tambang batu bara? Silakan Pak Ari. Dan mungkin nanti bisa Ya, ditambahkan oleh Prof. Edi. Ya. Ya, baik Bu. Jadi semua bekas tambang atau tailing tambang itu kan bukan tanah lagi, ya udah. Artinya sudah tidak ada kesuburan, bahkan mengandung. Nah, itu semua bisa kita lakukan revegetasi dengan sukun. Cuma ada satu syaratnya, Bu. Dia harus kita olah dengan biokar. Biokar ini untuk merubah dulu sifat fisik tanah ini supaya mudah menyimpan makanan buat tanaman-tanaman yang akan kita tumbuhkan di sana. Jadi sebetulnya sangat ideal. Sekarang semua bekas tambang yang tidak tergarap itu kalau ditanami dengan sukun tapi dengan syarat terus melalui aplikasi biokar, itu akan dengan mudah akan menghutan kembali. Jadi sebetulnya ini tinggal keinginan dari pemilik tambang untuk berbuat seperti itu. Sebab kami pernah diminta Bu Rosi untuk menangani bekas tambang di Halmahera. Cuma ini belum sampai kita jalan. Saya sudah menyampaikan konsepnya. Mudah-mudahan sih ini bisa jalan menjadi contoh buat yang lain gitu. Saya rasa ini sangat ideal. Sukun itu menurut saya tanaman yang dari tadi saya sampaikan ini anugerah dari yang maha kuasa, tapi orang mengabaikan. Saya rasa gitu Bu Rosi. Ya, terima kasih Pak Ari. Mungkin Prof. Edi mau menambahkan? Nggih, terima kasih Bu Rosa. Jadi saya pernah ke satu perusahaan tambang yang melakukan reklamasi, itu nanam sukun tapi spot-spot ya, tidak jadi satu hamparan, dan terlihat cukup subur itu pertumbuhannya. Kemudian ada satu pohon yang besar itu memang sudah menghasilkan. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Ari, kalau sudah direklamasi biasanya kan keasaman tambangnya sudah agak turun ya, sudah agak turun. Kemudian kalau bisa, karena biasanya pas pada saat reklamasi itu dipadatkan kan menggunakan alat berat itu. Nah, sukun kelihatannya kalau airnya tergenang di sekitar itu memang jadi kurang bagus. Nah, barangkali itu aja yang harus menjadi concern. Kemudian tadi penambahan biochar atau biokar itu saya kira upaya untuk meningkatkan kesuburan dan juga untuk memperbaiki pada fungsi-fungsi biologis tanah, saya kira sangat bagus nih. Saya kira itu Bu. Setuju. Ya, terima kasih Prof. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Ya mohon maaf Bapak Ibu karena memang waktu kita terbatas. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Nunu Siti Rahayu. Ini ke Prof. Edi. Jadi beliau menanyakan, tanaman sukun di kebun saya makin kesini makin berkurang jumlahnya. Terus musim panen juga bergeser. Apakah ini akibat perubahan iklim atau kurang pupuk, Prof? Mungkin ini pertanyaan bisa juga dijawab oleh Pak Ari ya. Silakan.
Kalau yang saya lihat tanaman sukun di Sumba Timur ya, itu pada saat musim hujan itu biasanya memang bagus-bagus ya. Pada saat musim kering pohonnya masih ada tapi buahnya berkurang. Saya menduganya gini. Jadi beberapa buah kan bunga jantan, bunga betina terpisah gitu. Bisa jadi pada saat musim kurang air, buah-buah calon buah itu rontok. Barangkali itu. Kalau masalah kekurangan pupuk, saya kira nanti Pak Ari yang menjelaskan. Nggih. Kalau airnya cukup, dia betul itu. Jadi kalau saya lihat perilaku sukun itu mirip dengan pohon salak. Pohon salak itu kalau setiap saat mestinya ada buahnya, tetapi biasanya ada puncak Maret atau April atau September gitu, Oktober September. Nah, sukun kelihatannya sama. Tapi kalau dari morfologi pohonnya, kemudian airnya cukup sepanjang tahun, itu kelihatannya dia bisa berbuah terus. Saya punya kakak nanam sukun ada 3 pohon di daerah Cikutra itu, Pak Ari. Itu Ya, saya dari Bogor kurang sukun, saya tinggal ke kakak itu di Bandung itu ada terus Pak. Dan iya, iya. satu pohon cukup untuk sekampung itu. Setiap Betul. bulan itu panen. Jadi satu pohon itu bisa panen sampai 100 setiap bulan. Saya bilang banyak banget ya setiap bulan itu 100 ya. Jadi ada lagi. Jadi sampai kita itu udah langganan kalau sebulan nggak makan sukun rasanya kok kayak orang Banyumas tidak makan mendoan itu Pak. Jadi ada yang kurang gitu Ya, rasanya. Saya kira itu Bu, nggih. Bisa jadi karena air, bisa jadi nah ini yang penting tidak terendam. Kalau terendam betul-betul kelihatannya sih dia apa ya, kayak kurang tahan gitu ya. Jadi nanti akarnya akan ada di permukaan, terus gampang kalau kena angin besar mudah tumbang. Si Prof, Pak Ari bisa menambahkan? ya, Silakan Pak. mungkin saya tambahkan sedikit aja, sebab yang namanya tanaman seperti yang Prof. Edi tadi sampaikan itu eh, air menjadi hal yang utama. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau kondisinya terus-terusan menurun dan makin makin kurus tanamannya, mungkin perlu diperiksa. Sebab saya perhatikan tanaman sukun yang ditanam di bekas lahan kebun karet itu kena yang namanya penyakit akar putih. Nah, penyakit itu yang menyerang sehingga si tanaman menjadi sakit dan produktivitasnya menurun. Karena karet itu apa namanya infeksi dari akar putih itu cepat sekali menular. Jadi saya nggak tahu itu tempatnya ibu apa bekas tanaman apa tadinya atau tidak atau memang halaman rumah ya. Saya rasa itu karena kekurangan air atau memang apa namanya ya. Kalau penyakit saya rasa juga perlu diperiksa lah biar gimana pun orang menganggap bahwa sukun itu tidak ada hama atau penyakit yang ya menyolok yang menyerang tapi bisa jadi terjadi karena infeksi dari tanaman yang lain. Saya rasa tambahan saya segitu. Oh, Bu, kasih. Saya nambahkan sedikit Terima. boleh Bu Rosa? Ya, silakan Itu Prof. kalau di tadi yang Ibu Nunu itu nanamnya di mana Kalteng, Kalsel. Nah, saya pernah nanam sukun itu tahun berapa ya? 96 itu di daerah belakangnya Banjarbaru itu di Martapura. Belakangnya sekarang Kabupaten Banjarbaru itu tanahnya memang pasir. Jadi ketika air itu naik, jadi walaupun sukun itu tidak bisa hidup bagus kalau tanpa air, tapi begitu permukaan airnya itu naik sampai tergenang itu daunnya pada rontok ya. Nah barangkali mungkin itu apa namanya perlu juga dicek apakah air di situ apakah kelebihan atau malah kekurangan. Jadi dua-duanya kelihatannya tidak terlalu disukai tuh. Kekurangan juga enggak, kelebihan juga enggak. Saya kira itunya. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Prof. Mungkin saya mengumumkan dulu nih biar semakin semangat juga, tidak ngantuk gitu ya. Untuk pemenang voucher diskon 20% dari toko Trubus, ini voucher ini bisa dibelanjakan di 29 toko Trubus yang ada di Indonesia. Selamat kepada Ibu Mika Matondang, Ibu Nunuk Siti Rahayu, Bapak Surman, Bapak Bagus Sumerta, Pak Edi Sandra, Pak Hendra, Dwi Prasetyo, Ibu Titik Susana,
Rahardi Hardi, Pak Iwan Aprianto, dan Pak Nurfianto Giar. Silakan para pemenang voucher itu bisa menghubungi ke nomor WhatsApp di +62 811 8090 033 untuk melakukan klaim hadiah. Saya ucapkan selamat kepada pemenang. Untuk penutupnya, saya meminta untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini untuk memberikan satu closing statement ya. Mungkin lebih ke arah satu langkah sederhana saja, Pak Edi, Prof Edi, Pak Ari. Jadi apa yang dapat dilakukan masyarakat mulai besok agar sukun benar-benar bisa dalam tanda kutip Pak, bisa naik kelas Pak, menjadi bagian dari solusi ketahanan pangan sekaligus mitigasi perubahan iklim. Silakan Prof Edi, selanjutnya Pak Ari Pak. Terima kasih Bu Rosi. Bagi yang belum pernah mencoba makan sukun, besok datanglah ke pasar, cari buah sukun, lalu digoreng atau direbus, terus rasakan. Itu. Kemudian bagi yang punya lahan, besok pergi ke toko pertanian, termasuk mampir ke Trubus, beli pohon sukun, tanam. Nah, nanti 3 tahun lagi kita webinar lagi, nanti kita tunjukkan apa yang bisa kita banggakan. Saya kira itu. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Pak. Pak Ari, silakan. Ya, kalau menurut saya masyarakat itu masih menganggap sukun tuh makanan pinggir jalan, Bu. Jadi harus dikasih coba makanan yang sudah dibuat oleh yayasan. Cookies tadi, dia baru tahu kalau sukun itu ternyata nikmat. Bukan hanya dari terigu, tapi sukun itu dibuat apapun nikmat. Mereka harus nyoba supaya mereka mau tanam. Itu aja, Bu. Terima kasih. Dulu kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Untuk dokumentasi kita pada acara hari ini mohon Bapak Ibu untuk dibuka kameranya. Kita ya tolong dibuka semuanya, kita dokumentasikan dulu. Dihitung sampai 3. Iya. 1, 2, 3. Sudah, teman-teman? Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu dan semangatnya yang luar biasa untuk ikut hadir di acara webinar Bincang-Bincang Wisma Hijau hari ini. Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah mengisi link kehadiran nanti bisa mendapatkan presentasi dari kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Jadi untuk informasi terkait sukun bisa dipantau juga langsung melalui Instagram resmi Bina Trubus Wadaya di @binatrubuswadaya dan @trubusofficial. Bagi yang berminat, bibit sukun unggulan bisa didapatkan di toko Trubus melalui @tokotrubusofficial. Sampai jumpa di BBWH episode 97. Berikan aplaus semuanya kepada narasumber kita dan kepada Bapak Ibu semuanya yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.